Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berganti, hingga bulan demi bulan terlewatkan. Tak kusangka, rutinitasku selama ini seakan berhasil mengelabui waktu. Tak terasa sudah 3 bulan aku bekerja di restoran ini. Semenjak melayani pertemuan antar keluarga Rizka dan Victor, aku resmi diangkat menjadi waiters di restoran itu. Sifatku yang introvert awalnya membuatku sulit untuk ramah dengan orang asing. Ada pepatah yang mengatakan, "Alah, bisa karena biasa." Karena sudah terbiasa berjumpa dengan orang asing setiap harinya, aku pun perlahan bisa menyesuaikan dan membuka diri. Hubunganku dengan karyawan lain pun kian membaik. Rasa tak nyaman yang kurasakan semenjak dulu telah berubah menjadi sebuah semangat. Tampaknya aku mulai bisa menikmati pekerjaan ini. Di sisi lain, Victor sudah jarang menegurku. Sejak pertemuan antara keluarganya dengan Rizka, raut wajahnya selalu seperti tampak banyak pikiran. Di dalam hati aku berdoa, semoga dia tetap seperti itu saja, agar aku bisa bekerja dengan plong dan tanpa distraksi. Gelapnya malam lantas tak mengurangi beratnya beban pekerjaan para karyawan di restoran. Malam itu, semua karyawan terpaksa menjalani kerja lembur, sebab harus menjamu tamu khusus yang tiba-tiba hadir. Walau para karyawan merasa jengkel, mereka tak memiliki nyali untuk mengungkapkannya, sebab para tamu itu adalah rombongan pejabat-pejabat elit yang bersemayam di negeri ini. Aku panik karena aku sudah berjanji untuk menjemput Melisa malam ini. Tanpa berpikir panjang, kukirim sebuah pesan singkat ke nomor WhatsApp Steven. "Tolong jemput Melisa sekarang dong, Ven. Gua lagi lembur nih." Tak lupa aku melantunkan sebuah miss call di ponselnya, berharap agar dia memperhatikan notifikasi yang muncul. Belum sempat aku memastikan persetujuan Steven, terdengar panggilan urgen dari arah dapur. Aku pun segera memasukkan ponselku ke dalam loker dan kembali bekerja. "Antar ke private room nomor 3. Perintah seniorku yang sedang sibuk mengecek hidangan." Kalutnya malam itu membuatku tak sempat untuk mengecek ponsel. Aku sibuk mengantar hidangan demi hidangan serta melayani permintaan para tamu. Hingga pada saat mereka pulang, ternyata kami sudah bekerja lembur lebih dari 2 jam. Samar-samar terdengar beberapa karyawan yang mengumpat karena harus pulang di waktu dini hari. Saat membuka loker, aku terkejut melihat notifikasi yang telah memenuhi layar ponselku. Notifikasi itu berisikan puluhan miss call dari Steven. Selain itu, ada sebuah pesan singkat darinya yang berisikan, "Cepat balik." Sesampainya di kos, aku segera memarkirkan motorku dengan buru-buru. Setelahnya aku langsung bergegas berlari menuju kamar Steven. Saat posisiku sudah dekat, sekilas terdengar isak tangis seorang wanita dari dalam kamarnya. Jantungku berdebar semakin kencang, dan kuberanikan diriku untuk melirik ke dalam. Di dalam kamar Steven, tampak seorang wanita sedang duduk di pinggir kasur, sembari menunduk dan mengusap air matanya. Wanita yang kupandang itu adalah Melisa. Aku menatap Steven dengan raut wajah bingung, seakan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Steven menghela nafasnya sembari memasang ekspresi menahan emosi. "Melisa kena jambret," kata Steven datar, bagai ada petir yang menyambar. Aku kaget seketika. Yang pertama kali muncul di pikiranku saat itu adalah, ini pasti terjadi karena kelalaianku. "Lo gak ada luka apa-apa kan, Mel?" tanyaku panik sembari berlutut mengecek apa ada luka di sekujur tubuhnya. Melisa cuma bergeleng, masih dalam keadaan tangis sesenggukan. Dia tiba-tiba memelukku dengan erat. "Tasku hilang, Ram. Semua barang-barang pentingku ada di dalam sana." Kuelus rambutnya dengan halus dan kutepuk pelan pundaknya, berharap itu bisa sedikit membantu menenangkan batinnya. "Nanti aku ganti ya, Mel. Sekarang yang penting kamu tenangin diri dulu." Melisa mengangguk pelan. Tampaknya kejadian itu sangat mengejutkan baginya. Begitu juga dengan diriku yang mulai merasakan sesak di dada yang telah penuh dengan rasa penyesalan. Tiba-tiba Steven berceletuk,
mulai seterusnya, gua aja yang antar jemput Melisa. Aku sadar bahwa aku salah dan tak ingin masalah ini semakin besar. Aku pun menyetujui perkataannya. Iya, seterusnya lu aja, Van. Tapi jangan sekarang ngomonginnya. Jadi harus kapan? Waktu lo lembur lagi? Hardik Steven. Emosiku seketika memuncak. Sebab sejujurnya aku merasa situasi ini berada di luar kendaliku. Lo pikir gue sengaja lembur? Lah, kenapa gak lo tolak aja lemburnya? Bentak Steven. Emang lebih penting lembur ketimbang teman lo sendiri apa? Gue bukan orang tajir kayak lo, Van. Perlahan kulepaskan pelukan dari Melisa dan berdiri membalas bentakannya. Gampang banget lo ngocehnya. Tangisan Melisa menjadi semakin menjadi-jadi. Samar-samar terdengar suara pintu kamar lain yang mulai terbuka. Tampaknya suara kami telah mengundang rasa penasaran, juga sekaligus menciptakan gangguan terhadap mereka. Aku dan Steven pun seketika menghentikan pertikaian kami. Suasana menjadi canggung seketika. Berhubung sudah larut malam, aku pun menawarkan opsi bermalam bagi Melisa. Kamu tidur di kamarku aja, Mel. Bujuku halus. Udah kemalaman nih. Aku mau pulang aja, Ram, tolak Melisa. Sambil memandang Melisa, aku berpikir sejenak. Lantaran keluar dini hari pastinya akan rawan. Aku sebenarnya ingin menolak dan memaksanya tidur di sini. Tapi kurasa dia merasa lebih aman dan nyaman berada di rumah Nadia. Mungkin karena otakku sedang tidak berpikir rasional, aku pun mengangguk dan bersedia mengantarnya pulang. Belum sempat aku keluar dari kamar, tiba-tiba Steven memegang tangan Melisa. Gua aja yang antar, Mel. Langkahku terhenti dan Melisa seketika menatap wajahku. Aku menghela nafas dan mengangguk pelan ke arah Melisa. Aku sadar bahwa dia akan lebih aman dan tenang di mobil Steven daripada harus kedinginan dan merasa terancam dibonceng oleh motor cicilanku. Muncul ekspresi rumit di wajah Melisa, tapi dengan sekuat tenaga, kukerahkan sebuah senyuman di bibirku, berharap agar dia tak merasa sedih, karena sesungguhnya akulah yang salah, akibat tak bisa menepati sebuah janji. Semalaman mataku terjaga, tak bisa tidur akibat pikiran yang berkecamuk. Daripada aku lama-lama menjadi gila, jam 6 pagi itu aku memutuskan pergi menuju kediaman Nadia. Tiba di depan rumahnya, aku langsung menelpon nomornya. Syukurnya dia sudah bangun pagi itu. Dia mengangkat teleponku dan tak lama kemudian, dia muncul di pandanganku. Bukan hanya figur Nadia saja, tetapi ada figur wanita bercadar yang juga muncul mengikutinya. Dia adalah Lala, yang selama ini kutugaskan untuk menjaga Nadia, kapanpun dan dimanapun dia berada. Pagi banget datangnya, Ram, ucap Nadia sembari menguap kecil. Melisa masih bobok tuh. Aku mengulurkan sebuah amplop ke arahnya. Gua nitip dong buat Melisa. Kenapa gak kasih sendiri aja, Ram? Tanya Nadia heran. Dia bakal nolak kalau gua yang ngasih, jawabku. Tolong dong, Nat. Nadia menerima amplop yang kuulurkan. Ya udah, seandainya kalau udah gue kasih tapi dia nolak, gimana? Bantu bujuk atau paksa dong, Nat. Soalnya dia lagi bener-bener butuh. Pintaku memohon. Butuh kenapa sih? Apa ada hubungannya sama dia nangis kemarin? Aku mengangguk dalam kebingungan. Emangnya Melisa gak ngomong apa-apa ke lo, Nat? Nadia menggelengkan kepalanya. Gak sempet, soalnya dia langsung tiduran. Kayaknya udah kecapean. Oh, kalau gitu biar dia aja yang jelasin nanti. Soalnya gue juga lagi buru-buru nih, mau masuk ke kampus, ucapku mengeles. Sebenarnya aku hanya tak ingin membahasnya saja. Nadia menatapku ragu. Oke deh, bakal gue usahain ya. Ngomong-ngomong, kalau lu gimana, Nat? Nadia malah bertanya balik, gimana apanya nih? Keadaan lu, Nat. Apa ada kebutuhan atau sesuatu yang bisa gue bantu? Ucapku dengan rasa canggung. Lu mau jadi sugar daddy gua, Ram? Tanya Nadia. Mataku membelalak seketika. Tak menyangka ucapan itu keluar dari bibirnya. Hah? Maksud gua bukan gitu, Nat. Nadia pun tersenyum melihat raut wajahku yang panik. Gak usah pikirin janji lo sama kakak gue, Ram. Gue bisa jaga diri sendiri kok, kata Nadia. Jangan membebani diri sendiri, Ram. Hidup untuk memuaskan harapan semua orang itu capek loh, Ram. Kita ini cuma manusia yang sama-sama rapuh.
Aku tertegun sejenak, mencerna isi perkataan dari Nadia. Muncul pertanyaan di benakku. Beban yang datang bertubi-tubi menghantam hidupku. Pertanyaan itu terngiang-ngiang di kepalaku, bagaikan sebuah lagu yang berputar terus-menerus di telinga. Sementara itu di sisi lain, memori kemarin malam masih terngiang-ngiang di kepalaku, bahkan saat sedang berada di kelas dan bekerja di restoran. Pikiranku masih terpaku akan tangisan Melisa dan setiap ucapan Steven. Syukurnya malam ini pengunjung restoran tak seramai biasanya. Aku jadi bisa bekerja lebih santai. Sebab sejujurnya tubuhku mulai terasa lemas akibat tak tidur seharian. Saat aku berdiri di sudut lobi, muncul sosok Aryo yang mulai berjalan menghampiri posisiku. "Muka lu kayak orang habis diputusin aja, Ram," cetuk Aryo. Aku hanya bisa tersenyum kecil dan menggelengkan kepala. "Ya elah, Ram, masih banyak ikan di laut kali, bro." Aryo berseloroh sembari merangkulku. Kutinju pelan perutnya. "Nih, ikan bogem." "Nah gitu dong, Ram. Jangan bengong doang lo, ntar kesurupan." Aku tertawa kecil. Kebalik, malah hantunya yang kesurupan gua. "Ah, bisa aja lu. Besok malam ikut gua ngeklap yuk. Ntar gua yang jemput," ajak Aryo. "Duh, gua jarang ke tempat gituan," balasku. "Lagian gua bokek juga nih." "Tenang aja, gua banyak sponsor yang rela bayarin kok. Lo tinggal ikut duduk cantik dan have fun aja," kata Aryo sembari mengedipkan matanya. Aku berpikir sejenak lalu membalas, "Tapi gua gak bisa janji yuk. Kalaupun bisa, gua datang belakangan, boleh?" "Ya dah, kalau gak bareng gua, ntar gua kasih alamatnya," kata Aryo. "Jangan lupa safety, Ram." "Safety apaan?" tanyaku bingung. Aryo menunjuk ke arah selangkanganku. "Siapa tahu lo mau ngebungkus." "Ah, kampret." Belum sempat aku memarkirkan motorku, aku terkejut oleh kehadiran seseorang di sana. Tak jauh dariku juga tampak mobil yang sepertinya tak asing. Toyota Agya adalah merek dan varian mobil itu. Walau warnanya silver yang sudah pasaran, aku mengenal mobil itu. Mobil yang selalu terparkir di kos. Dari kejauhan tampak Steven yang sedang duduk meminum kopi di bagian outdoor. Pandangan matanya sibuk menatap figur seorang Melisa. Pandangan mata itu tak bisa berbohong bahwa sang pemilik mata telah memendam rasa. Tampak Melisa menyuguhkan piring kecil berisikan cake di meja Steven. Mereka berdua lantas bercakap-cakap dan melepas tawa. Dunia serasa milik berdua. Mereka pun tak menyadari kehadiranku. Dengan perasaan yang campur aduk, aku menatap pemandangan itu. Di satu sisi, aku bersyukur ada sosok Steven di dekatnya. Namun di sisi lain muncul perasaan tak rela. Padahal selama ini aku selalu mengaku bahwa Melisa hanya seorang teman bagiku. Aku tak tahu sebenarnya apa yang kurasakan saat itu. Apakah sebuah rasa cemburu karena ingin memiliki atau hanya sebatas emosi sesaat? Sekilas aku menatap layar ponselku, sembari menatap figur Steven dan Melisa. Akhirnya aku putuskan untuk menelpon dan menerima tawaran Aryo. "Yuk, besok malam jemput gua ya." Dentuman musik kian bergema, memenuhi setiap sudut, mengisi kehampaan dengan memicu dopamin setinggi-tingginya. Berjoget ria untuk melupakan segenap masalah hidup yang ada. Cukup tersenyum, nikmati musik. Menyatulah pada kerumunan yang haus akan kebahagiaan. Tuh, namanya Fahri, bokapnya kontraktor besar di Riau. Malam ini dia yang bayarin kita. Aryo menunjuk seorang pria gempal yang sedang dihimpit oleh 5-6 wanita berpakaian seksi. "Emangnya udah pasti yo?" tanyaku ragu. "Dia kan gak kenal sama gua." Aryo menggelengkan kepalanya sembari tertawa kecil. "Ya elah, Ram. Kalau mau satu klub ini juga bisa dia bungkus malam ini. Bayarin kita mah, geli-geli buat dia doang." "Oke deh kalau gitu," ucapku mempercayainya. Ku teguk whisky di dalam gelas kaca yang berukuran setinggi 1 jari manis. Aku dan Aryo duduk di bar counter. Tak terasa sudah 2-3 gelas whisky kami habiskan sembari bercakap-cakap. Perhatianku pun tertarik pada kerumunan yang sedang berjoget di tengah. Ada yang menikmati irama musik dengan bergoyang pelan.
Ada juga yang sudah berjoget all out sejak awal. Aku penasaran, apa mereka datang bersenang-senang di sini untuk melupakan segenap masalah yang sedang mereka hadapi, atau ada tujuan lain? Pikiranku pun mulai melayang bertanya-tanya dan merenung akan banyak hal. Hingga akhirnya, celotehan Aryo pun berhasil membangunkanku dari lamunan. Banyak yang bening-bening tuh, Ram. Matanya tampak sibuk menelusuri kerumunan. Di warteg banyak juga tuh, jawabku ngasal. Itu mah sayur bening, pret, kata Aryo. Coba gua deketin ya. Serah lu, tapi jangan pakai buah-buah gua ya. Oke, luncur, kata Aryo sambil mengulurkan kepalan tangannya, bergaya bak Superman. Dengan percaya dirinya dia melangkah mendekati wanita dengan dress merah yang sedang bergerak minim, layaknya menikmati alunan musik. Tak terpaut lama, mereka tampak berbicara dengan akrab. Bahkan sesekali wanita itu tampak tertawa lepas. Aku tak tahu jurus apa yang dikeluarkan oleh Aryo hingga wanita itu bisa menanggapinya secepat itu. Sendirian, tiba-tiba muncul suara halus di sampingku. Aku menoleh dan melihat seorang wanita mengenakan crop top berpadu dengan rok mini berwarna hitam sedang berdiri di sebelahku. Wajahnya unik, tampak seperti blasteran western dengan timur tengah. Pesonanya berhasil menarik perhatian orang-orang. Dari kejauhan banyak yang meliriknya, tetapi jarang ada yang kuat untuk menatapnya dari dekat. Begitu juga aku yang lebih merasa risih karena menjadi pusat perhatian. Aku menggeleng lalu menjawabnya, "Berdua sama temen?" "Gak apa-apa kan?" ucapnya sembari menunjuk bangku kosong di sebelahku. "Iya, gak apa-apa." Aku mengangguk dengan canggung. "Jomblo?" tanyanya dengan logat bule. Aku kaget seketika. Tak menyangka pertanyaan itu muncul dari wajah asing yang baru beberapa detik kutemui. "Sorry, I don't mean to offend," ucapnya dengan cepat. Maaf, aku tak bermaksud menyinggung." Kugoyangkan telapak tanganku ke kiri dan kanan sebagai tanda tak apa-apa. Wanita itu lalu bertanya, "Boleh tahu namanya?" "Rama, kalau..." Belum sempat aku bertanya, dia sudah terlebih dahulu memberi jawaban singkat. "Patrick." "Did I bother you?" Patrick tiba-tiba mendekatkan wajahnya dan menatapku dalam. "Apakah aku mengganggumu?" No. Aku spontan memalingkan wajahku. Aku tak menyangka jika malam ini akan bertemu wanita seagresif dia. Dia pun tertawa melihat reaksiku. "Jadi, kenapa matamu selalu menoleh ke sisi lain?" I just feel a little awkward." Ku garuk rambutku yang tak gatal. Aku hanya merasa sedikit canggung." Patrick memegang kedua tanganku. "Mari relax dan bermain sedikit permainan." Mungkin karena efek alkohol yang ku konsumsi, entah kenapa, kepercayaan diriku meningkat saat itu. Tak ada rasa takut, malah muncul rasa tertantang. "Permainan apa?" tanyaku penasaran. Dia tersenyum nakal seakan ingin menjebakku. "Kamu harus menjawab pertanyaan sembari mata kita bertemu," ucapnya sembari mengangkat dan menggoyangkan gelas. "Kalau matamu bergerak, kamu harus menghabiskan 1 gelas minuman." "Oke, aturan yang sama untukmu juga kan?" "Yeah, of course." "Ya, aku duluan kalau begitu." "Apakah kamu ingin mencium bibirku sekarang?" Mataku lepas kontrol dan sekilas menatap bibir tebalnya yang merah merona. Patrick pun tertawa melihat reaksi spontanku. "Habiskan," ucapnya sembari mengangkat gelas ke arahku. Aku pun cuma bisa menggelengkan kepala dan menghabiskan minuman itu dalam satu tegukan. "Giliranmu sekarang." "Kenapa kamu mendekatiku? Apa kau menyukaiku?" "Yeah, I like you at the first sight," jawabnya santai. Mataku seketika membelalak dan hilang fokus. "One more." Dia tertawa sembari mengangkat gelas. Aku pun seketika memprotesnya. "Aku yang bertanya kok." "Are you gonna be like this?" ucapnya dengan bibir manyun. Lagi-lagi aku hanya bisa menggelengkan kepala karena tak dapat membantahnya. Aku pun dengan sekuat tenaga meneguk habis minuman di gelas itu. Nyali pun tak sanggup menuruti keangkuhan, sebab nalar sudah berada di ambang batas keambrukan. Aku berhenti, aku tak kuat lagi. Aku menyerah karena aku mulai merasakan sensasi lemas, dan keseimbanganku telah goyah.
Seluruh badanku mulai terasa berat. Kamu baru minum 2 teguk saja. Beatrix tertawa seakan meremehkanku. It's a fucking 2 full glasses, ucapku meracau. Emosiku tiba-tiba tak stabil. Entah kenapa aku rasanya ingin marah saja. Tapi di sisi lain, aku juga merasakan sebuah kesedihan. Sungguh suatu perasaan yang aneh dan rumit untuk dijelaskan. Itu 2 gelas penuh. Tiba-tiba Beatrix memelukku dengan erat sembari berbisik. Sorry my dear, do you feel hurt inside? Apa kau sedang merasa sakit hati sayang? Yes, aku hanya bisa mengangguk pelan. Layaknya seorang anak jatuh di pelukan sang ibu. Keluarkan dan peluklah aku dengan erat. Tanpa mempedulikan semua orang di sekitarku, aku pun memeluk tubuhnya seerat-eratnya. Dia pun membalas pelukanku sembari mengusap-usap rambutku. Hingga samar-samar terdengar sebuah desahan pelan di dekat telingaku. Rasionalitas otakku buntu seketika. Aku merasakan suatu kebebasan mutlak, di mana diriku bebas akan suatu hal yang bernama pikiran. Muncul keinginan untuk menikmati sensasi ini untuk selama-lamanya. Tiba-tiba kurasakan sebuah sentuhan dingin di daguku. Sentuhan itu mulai mengarahkan pandanganku pada wajah wanita berwajah blasteran itu. Wajahnya tampak sangat menggoda, membuat seluruh tubuhku menjadi terasa panas. Are you a virgin? Apa kamu perjaka? Penglihatanku sudah kabur dan sempoyongan. Tetapi suara halus itu terdengar sangat nyaring, seakan masuk ke rongga telingaku yang terdalam. Aku pun hanya bisa mengangguk pelan, berusaha tetap sadar untuk menikmati sebuah sensasi nikmat yang baru pertama kali kurasakan. Maybe you lose it tonight. Mungkin kamu akan kehilangannya malam ini. Itulah kata-kata terakhir yang kudengar sebelum seluruh kendali atas kesadaranku tenggelam dan sepenuhnya menghilang dari permukaan. Di sisi lain, kegelapan yang senyap kian buyar oleh beberapa kicauan merdu. Dinding putih menjadi hal pertama yang tampak pada pandangan mataku yang sedang berkabut. Kepala terasa berdenyut, layaknya sedang ditusuk-tusuk oleh jarum. Terasa gerah dan lengket di sekujur badan. Sesaat aku merasakan suatu kejanggalan. Refleks aku menyentuh dadaku beberapa kali, dan seketika aku memandang ke bawah. Ternyata tak ada selai benang pun yang menempel di badanku. Aku terperanjat, dan seketika mencari jejak pakaian di sekelilingku. Ternyata, pakaianku sedang berserakan di lantai. Dengan panik aku cepat-cepat mengambilnya dan segera memakainya. Kepanikanku tak kian mereda, sebab aku masih sibuk bertanya-tanya di batinku. Siapa pemilik ruangan asing ini? Di mana aku sebenarnya berada? Dan bagaimana bisa aku terdampar ke ruangan ini? Aku duduk di pinggir kasur dan mencoba sebisa mungkin untuk mengingat apa yang telah terjadi kemarin. Sialnya, tak ada satupun memori yang muncul di otakku. Pikiranku ngeblank seakan orang yang lagi linglung. Kuhimpun seluruh keberanianku untuk perlahan membuka pintu. Aku melangkah pelan, mencoba mengamati area sekitar. Di arah kiriku tampak kompor dan kulkas. Kusimpulkan itu adalah area dapur. Aku pun memutuskan melangkah ke arah kanan, ke arah yang tampaknya seperti ruang tamu. Ada sofa yang arahnya membelakangiku, dan di depannya terpampang sebuah televisi dengan ukuran berkisar 20 inch. Suasana terasa sangat sepi, lampu ruangan padam. Situasi seperti remang-remang karena hanya ada segelintir sinar matahari yang berhasil menembus masuk ke dalam ruangan. Oleh sebab itu, aku merasa agak was-was. Hingga tiba-tiba suara tawa yang parau terdengar di telingaku. Perasaan ganjil pun seketika muncul di batinku, diikuti dengan fenomena bulu kuduk yang berdiri. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengolah nafasku dan mencoba untuk memagari diri dengan energi. Sebagai penutup, aku memusatkan perhatianku pada titik di antara kedua alis. Perasaan ganjil yang kurasakan pun seketika terjawab oleh penampakan sesosok makhluk yang sedang menempel di langit-langit dengan posisi kayang, tepat di atas posisi sofa berada. Tampak banyak kerutan di wajahnya yang pucat. Rambut putihnya yang panjang berantakan, darah mengalir dari lubang kedua matanya.
Dia mengenakan kain berwarna coklat. Lidahnya menjulur sepanjang dagu. Dia menatapku dengan air liur yang menetes dari lidahnya. Baru saja aku niatkan untuk mengaktifkan ajianku. Tiba-tiba makhluk itu berteriak kencang dan tumbang menimpa sofa. Aku pun tertegun di dalam suasana yang seketika hening kembali. Sejenak kemudian, muncul wajah Aryo yang masih setengah terpejam dari balik sofa, tepat pada posisi makhluk itu terjatuh. Aryo menguap sembari mengusap-usap kedua matanya. "Wih, udah bangun Ram. Kenapa bengong doang lo?" ucapnya bingung. "Kayak habis lihat setan aja." Aku hanya tersenyum, tak menyangka ucapannya tepat. Jika aku pikir-pikir, dia tak mungkin akan percaya seandainya aku katakan ada nenek-nenek yang sedang kayang di atasnya sewaktu dia tidur tadi. Aryo tiba-tiba tersenyum sambil memicingkan matanya. "Enak gak tadi malam?" "Hah? Enak?" tanyaku sembari mengernyitkan dahi. "Ah, nggak usah pakai pura-pura bego lah. Serius, gue nggak ngerti yo." Aryo menepuk jidatnya sendiri. "Jah, malah black out sih Mamang." "Emangnya semalam gue ngapain aja yo?" tanyaku penasaran. "Inget Patrix nggak?" "Patrix?" gumamku. "Fuck, semalam kita berdua ngapain?" Mata aku membelalak seketika. "Turnamen gulat Ram." Aku langsung meninju perutnya. "Serius yo? Gua beneran panik nih." Aryo malah tertawa terbahak-bahak. "Turnamen gulatnya seru banget sih, sampai ada yang menjerit-jerit." "Jerit-jerit kenikmatan tapinya," ucapnya sambil menahan tawa. "Bangke lu, kagak percaya gua." "Ikut gua sini." Aryo lalu berjalan menuju kamar yang kutempati tadi. Kedua matanya sibuk mengamati setiap sudut ruangan dengan teliti. Beberapa menit dia mondar-mandir mencari barang bukti untuk meyakinkanku. "Udah yuk, ngaku bohong aja susah amat sih," ucapku dengan perasaan setengah cemas. Aryo tak mau menyerah. Dia mulai naik ke atas kasur yang berantakan. Dia membolak-balikan selimut yang berantakan, tapi tak ada apapun yang muncul. Bahkan dia sampai mengorek ruang sempit di ujung kasur. Hingga beberapa saat kemudian, gerakannya terhenti dan dia memandangku dengan sesaat tajam. "Jadi, ini apaan?" Aryo memegang sebuah celana dalam berwarna hitam dengan sebuah lubang di posisi bawahnya. Serasa disambar petir, aku seketika tumbang hingga bersimpuh pada lantai. "Mampus dah gua," ucapku dalam batin. Di sisi lain, risaulah hati sebab tak kunjung mendengar apapun tentang dirinya. Sudah berminggu-minggu lewat, tapi bayangan wanita itu tak bisa lepas dari pikiranku. Bukan karena rasa suka ataupun cinta, tapi sebuah penyesalan. Aku ingin memastikan apa yang sebenarnya telah kami lakukan pada malam itu. Walau aku ingin menyangkal Aryo, tapi bukti yang ditampilkannya terlalu kuat untuk kubantah. Di satu sisi, aku sempat berpikir, kalau dia memang serius, dia pasti akan menghubungiku lagi. Muncul pertanyaan di benakku, apakah diriku cuma hiburan semata baginya? Tak lebih dari sebuah pelampiasan nafsu dalam satu malam saja? Hampir setiap hari aku mengikuti Aryo pergi ke berbagai klub, berusaha dan berharap agar dapat bertemu dengan sosoknya lagi. Malam demi malam, ku teguk minuman pemudar kesadaran itu. Awalnya cuma mencoba-coba, lama-kelamaan mulai menikmati. Dentuman musik yang keras tak lagi mengganggu telinga, justru merelaksasi serta meredam suara dari dalam pikiran. Menikmati kesendirian di dalam kerumunan, itulah hal-hal yang paling kusukai di tempat itu. Ujung-ujungnya, badanku selalu berlabuh pada kasur dan sofa di kontrakan Aryo. Sejak saat itu, aku lebih sering tidur di tempatnya daripada di kosanku sendiri. Untungnya Aryo tak keberatan. Dia malah mengajakku untuk pindah ke tempatnya. Aku sempat tertarik menerima tawarannya, tetapi sayangnya masih tersisa beberapa bulan lagi untuk sewa kosku berakhir. Di sisi lain, jarak pun mulai berbentuk antara diriku dengan Steven dan Melissa. Aku memilih untuk menghilang dan menghindar dari pandangan mereka.
Bukan karena rasa benci atau cemburu, tetapi karena aku merasa dunia kami telah berbeda. Aku bukanlah Rama yang sama di mata mereka. Aku menyadari, cepat atau lambat, manusia memang pasti akan berubah. Bersambung. Demikianlah Amurti bagian ketiga di Fakta Sejarah oleh Fikra Manirwasita. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa mengambil hikmah dari bagian ini ya. Saya pamit dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah bahasa, salah ejaan, atau salah apapun. Itu semata-mata saya hanya ingin memerankan tokoh yang ada di dalam cerita ini. Terima kasih dukungannya. Masih banyak belajar ya saya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih.